Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifsaja Fortuna Indah. Saya dari Prodi PGSDA 2019. Saya di sini akan menerangkan tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu pengertian penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih maksimal dan dari sebelumnya. Yang kedua yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas ada 4 tahap. Yang pertama yaitu memperbaiki pola mengajar guru. Yang kedua, memperbaiki perilaku peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki praktik pembelajaran. Dan yang terakhir, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas dan mengembangkan kinerja profesionalisme guru. Yang kedua, melatih guru untuk menjadi problem solving andal dan melatih kreativitas guru. Yang terakhir, membutuhkan rasa percaya diri guru dan meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Yang selanjutnya yaitu contoh penelitian tindakan kelas. Nah, guru A mengampu mata pelajaran matematika di SMP kelas 7. Dari hasil penilaian selama tengah semester rata-rata, perolehan nilai matematika di kelas 7C hanya 6,0. Sementara itu, KKM yang diharapkan adalah 7,5. Dari 30 siswa kelas 7, hanya 5 yang berhasil mendapatkan nilai di atas 7,5. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu proposal penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan kata pengantar dan daftar isi. Yang kedua, bagian pokok terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan pencahayaannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, hipotesis rencana penelitian, subjek penelitian, prosedur PTK, serta pengumpulan data analisis data. Dan yang terakhir, bagian akhir terdiri dari penutup, daftar, istilah, jika ada, daftar pustaka, dan lampiran. Di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah membuat penelitian kelas yang secara singkat saja. Yang pertama yaitu menemukan lalu mendeskripsikan suatu permasalahan menggunakan berbagai metode. Yang kedua, mencari solusi pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan strategi, titik atau kiat. Yang ketiga, membuat rumusan masalah berupa pertanyaan atau pertanyaan. Yang keempat, membuat tujuan PTK sesuai permasalahan yang dipilih. Yang kelima, membuat susunan perspektif, konsep, atau perbandingan yang dipilih, perbandingan yang bisa dijadikan landasan pelaksanaan PTK. Yang keenam, menyusun rangkaian tindakan yang nantinya bisa memecahkan masalah yang ada.
Yang ketujuh, menetapkan cara untuk mengumpulkan data dan instrumen untuk mendapatkan data. Yang delapan, membuat analisis data. Selanjutnya, metode penelitian tindakan kelas. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu model PTK Kurt-Lewin. Yang kedua, model PTK Chemnitz dan MC Tekrat. Yang ketiga, model PTK John Elliot. Yang keempat, model PTK Hopkins. Saya akan menjelaskan yang pertama, model PTK Kurt-Lewin. Model PTK Kurt-Lewin merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenalkan oleh psikolog sosial saat Jerman yaitu Kurt Lewin. Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK Kurt Lewin meliputi perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua, PTK Chemnitz dan MC Tekrat. Model PTK ini dikembangkan dari model Kurt Lewin, namun pada model PTK Chemnitz dan MC Tekrat, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga yaitu model PTK John Elliot. Model PTK John Elliot yaitu merupakan dikembangkan atas dasar model PTK Kurt Lewin. Hanya saja model PTK John Elliot setiap komponen tindakan membuat beberapa tingkah. Misalnya, langkah yang pertama dan langkah yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pembelajaran. Yang terakhir yaitu model PTK Hopkins. Model ini mengembangkan model PTK Hopkins tidak bisa dilepaskan dari model PTK pendahuluannya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusun model PTK lainnya, yaitu sebagai berikut. Saya akan menjelaskan. Start audit, perencanaan kontraksi, perencanaan tindakan dan implementasi dan evaluasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu siklus penelitian. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan yaitu tahap ini peneliti harus mempersiapkan dengan matang konsep penelitiannya yang akan dijalankan. Misalnya, rencana pembelajaran beserta instrumennya. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini tahap pentingnya penentu keberhasilan penelitian. Pada tahap ini, Bapak atau Ibu guru akan mengekuensi rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, Bapak atau Ibu guru harus bisa akan mengeksekusi rencana yang telah dibuat. Tahap ini, Bapak atau Ibu guru harus mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya, jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Yang terakhir yaitu tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini ada 2 hal yang harus Bapak Ibu guru amati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar Bapak atau Ibu guru. Kegiatan belajar siswa bisa Bapak atau Ibu pantau selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, kegiatan mengajar Bapak atau Ibu bisa dipantau oleh orang lain atau kolaborator, misalnya teman-teman sesama guru. Terima kasih atas penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.